Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafan Irfan Ramadan dari kelas ilmu kelautan A dengan NIM akhir 002. Jadi, di video kali ini kita akan membahas terkait studi kelayakan proyek dari proyek pembangunan pelabuhan berbasis ekosistem di Pantai Kejawanan, Jawa Barat. Nah, tujuan pembuatan video ini yaitu sebagai salah satu tugas dari mata kuliah studi kelayakan proyek. Sebelum itu eh, akan kita jelaskan terlebih dahulu apa itu studi kelayakan proyek. Nah, studi kelayakan proyek ini merupakan salah satu kajian ilmu atau kajian terhadap proyek yang akan dilaksanakan. Nah, tujuannya yaitu untuk menilai layak atau tidaknya suatu proyek pembangunan ataupun proyek bisnis itu jika dijalankan. Nah, adanya studi kelayakan proyek ini juga kita dapat mengantisipasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari proyek yang akan dilaksanakan. Nah, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa proyek yang akan kami lakukannya ini yaitu proyek pembangunan pelabuhan berbasis ekosistem yang akan dilakukan di Pantai Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat. Nah, sebelum itu, jadi pembangunan pelabuhan berbasis ekosistem ini bertujuan untuk menciptakan atau membangun pelabuhan dengan konsep modern yang tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga dapat menjaga keseimbangan ekosistem pesisir yang lainnya. Dapat kita ketahui bahwa Pantai Kejawanan yang ada di Cirebon ini merupakan salah satu daerah strategis untuk didirikannya suatu pelabuhan. Daerah ini memiliki potensi ekonomi maritim yang besar. Selain itu, kawasan ini juga menjadi tempat ekosistem penting seperti mangrove dan terumbu karang. Jadi diharapkan rancangan proyek ini dapat menciptakan pelabuhan modern yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut juga untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga pelestarian lingkungan. Nah, tujuan dari proyek pembangunan ini yaitu ada dua tujuan utama. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kapasitas logistik dan transportasi laut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi regional. Selain itu juga diharapkan turut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dengan infrastruktur yang lebih efisien. Arus perdagangan dan distribusi barang diharapkan dapat lebih optimal. Dalam kajian studi kelayakan proyek ini, terdapat beberapa aspek yang harus dikaji dan juga dipenuhi sebelum melakukan suatu pembangunan proyek. Beberapa aspek ini diantaranya itu ada aspek legalitas, aspek teknis, aspek sosial dan lingkungan, lalu ada aspek keuangan. Beberapa aspek ini memiliki peranannya masing-masing dalam suatu pengembangan atau pembangunan suatu proyek atau bisnis. Nah, jadi nanti akan kita jelaskan terkait aspek-aspek yang berkaitan dengan pembangunan pelabuhan berbasis ekosistem di Pantai Kejawanan Cirebon ini. Sesuai dengan namanya, jadi aspek legalitas ini berkaitan dengan izin-izin untuk pendirikan suatu proyek. Nah, karena proyek yang akan dilakukan ini proyek pelabuhan, ya terdapat beberapa undang-undang yang diatur untuk pembangunan pelabuhan. Nah, di Indonesia sendiri pembangunan pelabuhan itu diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek terkait transportasi laut, termasuk regulasi mengenai pembangunan, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan. Nah, pasal-pasal yang ada dalam undang-undang ini menetapkan kewajiban bagi pengembang untuk memastikan bahwa pelabuhan itu dapat memenuhi standar keselamatan, keamanan, serta perlindungan lingkungan laut. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur bahwa pengelolaan pelabuhan harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga pelabuhan dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus melindungi kepentingan publik.
Nah, jadi dalam aspek legalitas ini, kita harus memenuhi beberapa dokumen-dokumen yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan pembangunan pelabuhan. Beberapa dokumen yang harus dipenuhi dalam proyek pembangunan pelabuhan ini diantaranya yaitu akta pendirian perusahaan, lalu ada izin prinsip, izin lokasi, lalu ada dokumen AMDAL atau analisis dampak lingkungan, lalu ada izin lingkungan karena kita berkaitan dengan lingkungan ekosistem yang akan dikembangkan. Lalu di sini ada izin mendirikan bangunan karena bentuknya itu kita akan melakukan pembangunan. Kemudian ada izin pengelolaan air dan limbah. Nah, ini menjadi salah satu izin yang krusial karena proyek pelabuhan ini pasti membutuhkan pengelolaan limbah yang baik. Selanjutnya di sini ada izin keselamatan dan keamanan maritim. Nah, izin ini memastikan bahwa pelabuhan memenuhi standar keselamatan dan juga keamanan operasional maritim. Selanjutnya ada izin operasional pelabuhan. Nah, izin ini untuk memulai operasional pelabuhan setelah konstruksi itu selesai. Selanjutnya ada sertifikasi dan standar konstruksi. Nah, adanya sertifikasi dan standar konstruksi ini untuk menunjukkan bahwa bangunan dari fasilitas pelabuhan ini memenuhi standar konstruksi dan teknis yang layak. Kemudian ada izin pemanfaatan garis pantai. Karena pelabuhan ini merupakan penghubung antara darat dan laut dan sehingga ini berkaitan juga dengan izin pemanfaatan garis pantai. Selanjutnya ada izin pengelolaan sumber daya alam. Karena kita berbasis ekosistem tadi, perlu adanya izin pengelolaan sumber daya alam agar konsep berkelanjutannya itu bisa selaras dengan apa yang dilakukan. Aspek selanjutnya yaitu ada aspek teknis. Nah, untuk aspek teknis ini membahas tentang hal-hal dengan kaitannya teknis operasional. Nah, dalam aspek teknis ini kita juga harus mempertimbangkan standar operasional yang akan kita terapkan pada proyek pembangunan pelabuhan yang akan kita bangun ini. Nah, hal terpenting hal pertama yang harus kita lakukan yaitu pemilihan lokasi proyek. Dalam pemilihan lokasi proyek juga harus mempertimbangkan beberapa aspek dari sisi geografis. Pantai Kejawanan Cirebon ini terhubung dengan jalur transportasi darat dan laut. Nah, hal ini memungkinkan distribusi logistik itu dapat berjalan secara efisien sehingga dapat mendukung pengembangan pelabuhan yang dapat memfasilitasi kegiatan ekonomi regional. Selain aspek geografis tadi, kondisi lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam pemilihan lokasi ini. Nah, Pantai Kejawanan ini memiliki ekosistem pesisir yang mencakup area mangrove dan juga terumbu karang, sehingga perlu adanya pertimbangan penempatan lokasi dari pembangunan pelabuhan ini agar tidak merusak ekosistem pesisir, kedua ekosistem vital dalam pesisir tersebut. Selanjutnya harus dipertimbangkan dalam aspek teknis ini yaitu skala operasional proyek. Nah, tujuan dan kebutuhan proyek ini adalah untuk menciptakan pelabuhan yang berfungsi tidak hanya sebagai pusat logistik dan perdagangan, tetapi juga mampu menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Oleh karena itu, ruang lingkup proyek ini mencakup tidak hanya pembangunan infrastruktur pelabuhan, tetapi juga upaya restorasi dan juga perlindungan ekosistem seperti mangrove dan terumbu karang tadi. Nah, untuk menentukan skala yang tepat, analisis risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko lingkungan, finansial, dan juga operasional. Sementara pemetaan kebutuhan sumber daya memiliki kebutuhan material, tenaga kerja, serta teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan dan pengoperasian pelabuhan berbasis ekosistem ini. Nah, dalam menilai skala proyek ini, kita dapat mengacu pada dokumen AMDAL yang kita buat. Nah, berdasarkan kajian tadi
proyek ini digolongkan ke dalam proyek dengan skala besar. Nah, secara teknis, proyek pelabuhan ini didukung oleh beberapa infrastruktur dengan teknis yang modern. Beberapa di antaranya itu adanya dermaga bongkar muat yang mampu menangani kapal-kapal besar, lalu kren otomatis dan juga sistem digitalisasi pelabuhan. Nah, dengan adanya teknis-teknis tersebut, maka operasional pelabuhan ini diharapkan bisa lebih efisien. Selain itu, kita sebagai tanggung jawab karena pelabuhan ini berbasis lingkungan, kita juga membangun laboratorium lingkungan yang bertanggung jawab untuk memastikan kondisi lingkungan dan juga memantau kondisi lingkungan yang disebabkan adanya proyek pembangunan pelabuhan ini. Di sini ada beberapa aset dan fasilitas yang disediakan dari pelabuhan ini, yaitu ada dermaga bongkar muat, lalu ada fasilitas penyimpanan kontainer, lalu ada kren otomatis, kemudian ada terminal penumpang, selanjutnya ada zona hijau ekosistem mangrove, lalu stasiun pemantauan lingkungan, kemudian ada zona logistik dan transportasi, ada fasilitas perawatan kapal, ada gudang penyimpanan, lalu ada sistem digitalisasi pelabuhan. Selain itu juga ada alat-alat operasional, ada zona industri pendukung. Nah, zona industri pendukung ini area yang menyediakan fasilitas pendukung seperti bengkel, pabrik kecil, dan infrastruktur untuk kegiatan industri yang berkaitan dengan pelabuhan ini. Selanjutnya ada fasilitas keamanan dan juga pemantauan. Nah, sistem keamanan dan pemantauan ini bertujuan untuk melindungi pelabuhan dari ancaman keamanan. Nah, jadi ini dilengkapi dengan CCTV, kontrol akses, dan juga tim keamanan untuk mengawasi pelabuhan ini. Untuk layout dan teknis pembangunannya itu bisa dilihat nanti seperti di sebelah sini ya, di sebelah sini. Selanjutnya di sini ada layout dan teknis produksi atau operasional proyek. Nah, untuk layout dan teknisnya ini ada di sebelah sini, ada sini. Bisa dilihat layout operasionalnya. Nah, layout di atas ini menggambarkan ruang inti operasional dermaga yang menghubungkan berbagai fasilitas penting di pelabuhan ini. Nah, di bagian kiri terdapat elemen stasiun pemantauan lingkungan yang terdiri dari beberapa komponen seperti monitoring room, menara pemantauan cuaca, dan laboratorium lingkungan yang terhubung dengan stasiun pemantauan air dan udara. Nah, fasilitas ini berfungsi untuk memantau kondisi cuaca dan kualitas lingkungan secara real time, mendukung operasional yang berkelanjutan, serta menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Nah, di bagian kanan terlihat komponen dermaga penumpang yang dilengkapi dengan loket, tempat pembelian tiket secara elektronik atau e-tiket atau pembelian secara langsung on the spot, dan fasilitas keberangkatan serta kedatangan penumpang. Dermaga penumpang ini menyediakan ruang bagi kapal untuk berlabuh serta musola bagi pengguna dan pekerja pelabuhan. Komponen ini mendukung kenyamanan penumpang dengan layanan yang lebih efisien dan teratur, sekaligus mendukung fungsi dermaga sebagai pusat transportasi maritim. Nah, di bagian bawahnya terlihat komponen dermaga barang yang mencakup gudang penyimpanan kontainer, fasilitas perawatan kapal, serta kren otomatis yang didukung oleh database barang. Nah, fasilitas ini membantu dalam penyimpanan dan pengelolaan logistik serta memudahkan kegiatan bongkar muat barang. Dengan adanya teknologi otomatis dan terintegrasi, diharapkan operasional dermaga bagian barang ini menjadi lebih efisien, cepat, dan terorganisir. Nah, hal ini juga dapat mendukung kegiatan ekspor-impor yang lebih lancar. Adanya layout ini dirancang untuk memfasilitasi operasional dermaga yang berkelanjutan, terintegrasi, dan juga ramah lingkungan. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek lingkungan dan aspek sosial. Nah, di sini penting untuk melakukan kajian lingkungan. Kajian lingkungan untuk proyek pembangunan pelabuhan ini dimulai dengan menilai dampak terhadap ekosistem pesisir dan laut. Kegiatan konstruksi pelabuhan ini
dianggap berpotensi menyebabkan kerusakan habitat pesisir seperti mangrove, terumbu karang, dan juga padang lamun yang berfungsi sebagai tempat pemijahan ikan. Nah, abrasi pantai dan pencemaran air laut dari aktivitas pembangunan juga dapat mengganggu ekosistem yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya konservasi dan rehabilitasi seperti penanaman kembali mangrove dan restorasi terumbu karang untuk memitigasi dampak yang ditimbulkan pelabuhan ini terhadap kawasan pesisir. Nah, kajian ini harus mempertimbangkan dampak kualitas air dan udara juga selama masa pembangunan pelabuhan dan juga setelah pembangunan tersebut. Hal itu karena kegiatan konstruksi maupun pembangunan ini dapat menghasilkan limbah dan polusi yang akan berdampak pada daerah pesisir. Nah, kajian-kajian ini penting dilakukan untuk meminimalkan adanya kerusakan yang berlebih dan juga perlu adanya pertanggungjawaban dari instansi terkait atau pemangku kepentingan yang akan mendirikan proyek pelabuhan ini. Selain itu, kita juga harus melakukan identifikasi sumber daya alam atau melakukan identifikasi terkait biota apa saja atau ekosistem apa saja yang akan terganggu jika adanya proyek pembangunan pelabuhan ini. Adanya identifikasi sumber daya alam ini juga berguna untuk memastikan pembangunan pelabuhan ini tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di sana. Selanjutnya yaitu ada kajian terkait aspek sosial. Nah, sosial ini ada kajian terkait dampak proyek terhadap ekonomi masyarakat. Pastinya dengan adanya pembangunan proyek ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat, karena di sini masyarakat juga terlibat dalam pembangunan ini terkait penyediaan transportasi, penginapan, makan, dan lain sebagainya. Selain itu juga adanya pelabuhan ini juga akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, sehingga ini diharapkan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat lokal. Selain itu ada dampak sosial masyarakat yang ditimbulkan dari proyek pelabuhan ini. Nah, di satu sisi pembangunan ini berpotensi untuk meningkatkan interaksi sosial antar komunitas akibat masuknya tenaga kerja dari luar daerah. Nah, hal ini dapat memicu perubahan dalam dinamika sosial lokal seperti perubahan pola hidup, nilai-nilai, dan juga tradisi masyarakat setempat. Nah, namun dampak positif yang bisa diambil dari aspek sosial ini juga termasuk peningkatan akses pendidikan dan keterampilan bagi penduduk lokal, terutama melalui pelatihan kerja dan juga peningkatan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pengerjaan proyek pelabuhan ini. Hal ini juga pastinya akan mendorong pengembangan kapasitas masyarakat setempat. Nah, proyek ini juga berpotensi menimbulkan konflik nih terkait akses dan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitar kawasan pelabuhan tersebut. Nelayan tradisional dan masyarakat pesisir yang bergantung pada laut mungkin merasa terancam oleh perubahan yang ditimbulkan oleh proyek, seperti penurunan kualitas lingkungan, terus atau berkurangannya akses ke area penangkapan ikan yang nantinya juga akan mempengaruhi hasil tangkapan ikan mereka. Maka di sini ada laboratorium pemantauan lingkungan tadi yang berfungsi untuk mengurusi hal-hal terkait pemantauan lingkungan. Nah, oleh karena itu penting untuk adanya keterlibatan masyarakat dari proyek pembangunan ini, baik itu dibangun forum group discussion atau FGD dengan masyarakat setempat sebelum didirikannya proyek ini. Nah, FGD tadi ini bertujuan untuk mengambil keputusan-keputusan dan juga mengajukan beberapa permintaan masyarakat yang harus dituruti oleh pemangku kepentingan. Nah, adanya forum group discussion ini juga dapat meminimalisir atau mengurangi adanya konflik sosial yang terjadi. Maka aspek sosial dan lingkungan ini juga penting sebelum dilaksanakannya suatu proyek.
Selanjutnya kita masuk ke aspek keuangan. Di aspek keuangan ini merupakan salah satu aspek yang dibilang complicated, karena aspek ini memerlukan banyak sekali pertimbangan dan juga perhitungan yang presisi untuk mengurangi kerugian dari pembangunan proyek ini. Nah, sebelum itu kita juga harus mengetahui rincian dan tujuan biaya proyek ini. Dalam pembangunan suatu proyek, biaya modal awal ini perlu diperhitungkan dengan baik dan teliti. Rincian dan tujuan biaya proyek ini merupakan aspek penting dalam manajemen proyek yang berperan penting dalam kesuksesan dan kendali suatu proyek. Di sini ada beberapa perhitungan yang perlu dilakukan untuk memastikan proyek ini layak atau tidak secara ekonomi. Jadi secara ekonomis ini layak atau tidak. Nah, rincian-rincian yang harus dipenuhi pada aspek ekonomi itu diantaranya ada rincian dan tujuan biaya pembangunan proyek, lalu ada rincian dan tujuan biaya operasional pembangunan proyek, kemudian ada rincian dan tujuan biaya pengadaan aset atau fasilitas operasional proyek. Selanjutnya ada rincian dan tujuan biaya operasional. Lalu biaya-biaya perawatan aset operasional tadi. Lalu ada yang terpenting yaitu rincian pendapatan proyek. Nah, di rincian pendapatan proyek ini kita juga harus memperhitungkan sumber dana investasi untuk proyek. Nah, ini juga dapat menambah modal awal kita untuk pembangunan proyek ini. Adanya rincian-rincian tadi juga harus dilakukan perhitungan secara presisi untuk meyakinkan pemodal ataupun investor-investor yang ingin berinvestasi pada proyek pembangunan pelabuhan ini. Nah, bagaimana sih apa sih yang harus kita sajikan atau rincian apa yang akan kita sajikan untuk meyakinkan para investor-investor ini agar mereka mau berinvestasi di proyek pembangunan ini. Nah, di sini ada beberapa perhitungan, metode perhitungan yang digunakan untuk memastikan layak atau tidaknya atau seberapa untung proyek ini untuk diinvestasikan. Yang pertama ada perhitungan net present value atau NPV. Nah, net present value ini merupakan salah satu metode yang paling umum digunakan dalam studi kelayakan proyek. Nah, NPV ini ditujukan untuk menilai profitabilitas atau keuntungan kelayakan suatu investasi. NPV ini menghitung selisih antara nilai sekarang dan juga arus kas masuk yang dihasilkan oleh proyek dan nilai sekarang dari arus kas masuk yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut. Jika NPV suatu proyek ini positif, ini berarti bahwa proyek tersebut diperkirakan akan menghasilkan keuntungan yang melebihi biaya modal awal, sehingga dianggap layak untuk dijalankan. Begitupun sebaliknya, jika negatif maka proyek ini tidak layak untuk diinvestasikan. Nah, dari perhitungan yang telah dilakukan, NPV dengan DF 5% ini memiliki nilai yang positif, sehingga dinilai dapat menguntungkan bagi para investor yang ingin berinvestasi di proyek pembangunan pelabuhan berbasis ekosistem ini. Selanjutnya yaitu ada metode perhitungan internal rate of return atau IRR. Nah, IRR ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang diterapkan dari suatu investasi atau proyek. Nah, singkatnya IRR ini menunjukkan tingkat pengembalian maksimum yang bisa dihasilkan proyek tersebut yang diharapkan untuk menghasilkan modal tanpa menyebabkan kerugian. Semakin tinggi IRR dibandingkan dengan biaya modal, maka proyek ini akan semakin menarik bagi investor. Ini ada perhitungan net benefit cost ratio. Nah, net BC ini adalah metode analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi ekonomi suatu investasi. Nah, net BC ini dihitung dengan membagi total nilai
dari keuntungan yang dihasilkan oleh proyek dari nilai sekarang modalnya yang diperlukan untuk menjalankan proyek tersebut. Atau simpelnya ini bisa dilakukan dengan rasio. Jika lebih besar dari 1, maka proyek ini dianggap layak untuk dijalankan. Jika sebaliknya kurang dari 1, maka proyek ini kurang layak untuk diinvestasikan. Selanjutnya ada perhitungan gross benefit cost ratio atau gross BC. Nah, gross BC ini adalah salah satu indikator yang digunakan dalam analisis studi kelayakan proyek yang bertujuan untuk menilai sejauh mana keuntungan yang dihasilkan dari suatu proyek dapat mengimbangi biaya yang dikeluarkan. Nah, rasio ini juga dihitung dengan membagi total keuntungan bruto atau total keuntungan yang diharapkan dengan total biaya bruto atau total biaya yang dikeluarkan. Jika rasio ini lebih dari 1, maka proyek ini dianggap menguntungkan atau layak untuk diinvestasikan. Nah, berdasarkan aspek-aspek yang telah dijelaskan tadi, mungkin yang cukup membingungkan itu di bagian aspek ekonomi karena ini sangat complicated dan berhubungan dengan angka-angka uang. Nah, beberapa perhitungan yang telah dilakukan tadi menilai bahwa proyek ini layak untuk diinvestasikan sehingga para investor dapat melakukan investasinya di proyek ini. Mungkin sekian yang bisa kami jelaskan dari proyek pembangunan proyek pembangunan pelabuhan berbasis ekosistem di Pantai Kejawanan, Cirebon, Provinsi Jawa Barat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.